Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marunduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTK tahun 2024 tahap kedua. Pada kesempatan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru, di mana pengumuman hasil PTK tahun 2024 tahap kedua diharapkan kepada seluruh peserta mengerti tentang pentingnya kode kelulusan dan juga skema prioritas bagi tenaga honorer untuk pengangkatan PTK pada tahun 2025 ini. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK tahun 2024 tahap kedua. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs tribun.com, tinggal menghitung 1 hari lagi Bapak Ibu, peserta PTK tahun 2024 tahap kedua akan menerima hasil tes terakhirnya. Karena pasalnya Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal terbaru, pengumuman baru akan diumumkan pada tanggal 16 sampai 30 Juni 2025 mendatang. Sesuai dengan fase krusial tersebut, tidak hanya mengandalkan capaian nilai ujian, tetapi juga skema khusus untuk memprioritaskan kelulusan peserta seleksi. Adapun peserta yang dinyatakan lolos seleksi adalah mereka yang memenuhi syarat nilai dan kode kelulusan yang sesuai dengan hasil akhirnya. Lantas Bapak Ibu, seperti apa kode kelulusan yang akan didapatkan oleh seluruh peserta dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Ini sebuah pertanyaan kepada seluruh peserta seleksi PTK tahun 2024 tahap kedua. Berikut ini adalah kode kelulusan PTK tahun 2024 tahap kedua. Selain kriteria kelulusan peserta, ternyata ada hal-hal yang tak kalah penting perlu diketahui oleh seluruh peserta. Satu diantaranya adalah pengenalan kode kelulusan peserta saat pengumuman Juni 2025 nantinya. Berikut ini diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengetahui arti kode L, R2, R3, TH, TMS, APS, dan DIS pada pengumuman hasil akhir seleksi PTK tahun 2024 tahap kedua, sesuai yang dilansir dari tribun.com dari Badan Kepegawaian Negara berikut ini. Yang pertama, kode L. Peserta lulus menurut keputusan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Sedangkan kode R2, peserta seleksi TK2 menurut keputusan Kemenpan RB tahun 2024. Sedangkan kode R3, peserta non-ASN terdata menurut keputusan Kemenpan RB yang bernomor 347 tahun 2024. Sedangkan kode R4 adalah peserta non-ASN tidak terdata menurut keputusan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Sedangkan untuk kode TH atau diartikan peserta itu tidak hadir pada saat seleksi PTK tahun 2024 tahap kedua. Sedangkan untuk kode TMS adalah peserta tidak memenuhi syarat. Selanjutnya kode APS adalah peserta mengajukan pengunduran diri pada seleksi PTK tahun 2024 tahap kedua. Dan kode DIS adalah peserta yang telah didiskualifikasi pada seleksi PTK tahun 2024 tahap kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah kode ABCD. Ini ditunjukkan kepada peserta PTK teknis atau kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 20% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis peserta seleksi PTK tahun 2024 tahap kedua yang dinyatakan lulus adalah peserta yang memiliki kode R2L dan R3L. Sedangkan bagi peserta yang tidak memenuhi syarat lulus PTK tahun 2024, pada halaman resum pendaftaran akan muncul pemberitahuan. Mohon maaf, Anda tidak lolos seleksi CSN tahun 2024.
Sementara itu, Bapak Ibu, peserta yang memenuhi syarat lulus seleksi PTK tahun 2024 di halaman resume pendaftaran akan menampilkan keterangan berupa selamat Anda lulus seleksi PTK tahun 2024. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk PTK. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Jadi mereka berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu mengisi daftar riwayat hidup nomor induk atau DRH NIK PTK pada tanggal 1-30 Juni 2025. Selanjutnya Bapak Ibu, skema prioritas kelulusan PTK tahun 2024 tahap kedua. Sesuai dengan penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, di mana skema prioritas kelulusan yang berbeda untuk setiap formasi, di mana penetapan ini mempertimbangkan status kepegawaian, pengalaman kerja, serta keterdaftaran dalam database resmi pemerintah. Berikut ini adalah penjelasan skema prioritas sesuai instansi dan jurusan. Yang pertama, formasi guru. Pemerintah menetapkan 5 lapis prioritas kelulusan kepada seluruh guru tenaga honorer. Peringkat pertama ditempati oleh pelamar prioritas yang sebelumnya pernah mengikuti seleksi PTK dan memenuhi ambang batas nilai. Pada peringkat kedua adalah tenaga honorer kategori 2 yang masih aktif mengajar hingga saat ini. Selanjutnya pada peringkat ketiga adalah guru non-ASN yang tercatat di database BKN dan masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka yang harus masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik dan memiliki masa kerja minimal 2 tahun juga mendapatkan perhatian. Selain itu, Bapak Ibu, kelulusan profesi guru atau PPG masuk dalam daftar prioritas terakhir. Selanjutnya, formasi tenaga kesehatan. Tidak hanya formasi guru yang diprioritaskan Bapak Ibu, tetapi pemerintah juga mengatur untuk tenaga kesehatan dan mendapatkan porsi prioritas tersendiri. Yang pertama, pelamar lulusan D4 Bidang Pendidik tahun 2023 menjadi prioritas utama. Kemudian disusul oleh tenaga kesehatan TK2 serta tenaga honorer terdaftar di BKN dan masih aktif bekerja. Tenaga non-ASN yang belum tercatat di BKN namun sudah aktif bekerja minimal 2 tahun terakhir juga termasuk dalam daftar prioritas. Di dalam skema ini Bapak Ibu dibuat untuk memberikan keadilan dan kepastian kepada tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah. Menurut Kemenpan RB menyatakan bahwa afirmasi ini penting agar proses rekrutmen ASN tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga mempertimbangkan loyalitas dan dedikasi para tenaga honorer yang sudah terbukti saat ini. Meski begitu Bapak Ibu, Kemenpan RB tetap menegaskan bahwa semua proses seleksi tetap harus memenuhi prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Artinya, meski ada skema prioritas, setiap peserta tetap harus memenuhi syarat administrasi dan nilai minimum yang telah ditentukan. Pemerintah berharap dari hasil seleksi PTK tahap kedua ini bisa segera diumumkan sesuai jadwal agar peserta bisa segera mendapatkan kepastian nasib dan melanjutkan pengabdian secara resmi sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya kriteria kelulusan PTK tahun 2024 tahap kedua. Berikut ini Bapak Ibu adalah kriteria pelamar yang termasuk dalam skema prioritas optimalisasi PTK tahap kedua. Selain pelamar prioritas termasuk juga tenaga honorer kategori 2 atau peserta lain yang ditetapkan sebagai prioritas oleh instansi terkait, maka tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi syarat tetapi belum mendapatkan formasi, maka pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN dan masih aktif bekerja di instansi pemerintah, baik di unit kerja yang sama maupun berbeda. Pegawai yang telah bekerja aktif secara terus-menerus minimal 2 tahun terakhir di instansi pemerintah maupun lulusan PPG atau lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam database BKN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendidasmen. Peserta yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tetapi tidak lulus dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PTK paruh waktu.
Peserta yang telah mengikuti seleksi PTHK tahap 1, tahap 2 tetapi belum berhasil mengisi formasi juga dapat dipertimbangkan sebagai PTHK paruh waktu sesuai dengan kebijakan terbaru. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah informasi penting dari Badan Kepegawaian Negara bersama Menpan RB dalam pengumuman seleksi PTHK tahap kedua tahun 2024 yang akan diumumkan mulai pada tanggal 16 Juni 2025 esok hari. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.